Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para penisuku, wabil khusus pengurus masjid Jamiatul Muslimin serta jajarannya, dan juga para panitia amal Ramadan serta jajarannya, wabil khusus Ustadzina kita, beliau Kiai Haji Damanuri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, sehat yang afiat. Mudah-mudahan ilmunya barokah, Allahumma. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mendalami mengambil ilmu beliau bisa bersama-sama nanti ikut kepada guru beliau yaitu Mbah Maimun Zubair, Allahumma amin. Para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah mukadimah, sudah alhamdulillah sama sholawat ya. Tidak usah diartikan ya, langsung saja pada poin karena waktunya mepet ya. Begitu Ustaz ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malam yang ke-19. Judul yang diberikan oleh panitia kepada saya yaitu berjihad di bulan Ramadan. Kalau tidak salah begitu judulnya. Saya tanya begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Badar itu pas tanggal 17 di bulan Ramadan. Bayangkan itu. Puasa-puasa yang namanya perang Badar, perang yang paling dimenangkan oleh baginda Rasulullah serta para sahabatnya, yang mana sahabat Rasulullah cuma 313, kemudian kaum kafir Quraisy itu lebih dari 1000. Bayangkan 1000 musuh 313 pas bulan Ramadan tanggal 17. Dikala itu sudah memenangkan perang, singkat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, raja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku, baiklah kita kembali dari perang yang kecil ini. Perang Badar itu mati-matian pakai pedang kok, kata Rasulullah. Perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang perang yang besar itu?" Adalah memerangi hawa nafsu. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling sempurna-sempurnanya makhluk Allah yang Allah ciptakan adalah manusia. Jin dan manusia. Tapi manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hewan atau
makhluk yang lain seperti malaikat. Kena bercampurnya aduknya antara akal dan nafsu itu ada di manusia. Sehingga di dalam kitab Mishkah diterangkan bahwa di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam ceritanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan akal. Setelah menciptakan akal, wahai akal, siapa saya? Siapa aku, kata Allah. Akal menjawab dengan sempurna, engkau adalah Tuhan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nafsu. Wahai nafsu, siapa saya? Siapa kamu? Kemudian nafsu menjawab, kamu ya kamu, saya ya saya. Ini nafsu namanya. Bayangkan Pak, jawabannya nyeleneh ya. Kamu ya kamu, saya ya saya. Ngapain kamu tanya-tanya, kan begitu kasarnya, kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bersama-sama lebih keras lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membantah sedemikian rupa nafsu itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar. Di dalam ceritanya itu dilempar ke neraka jahanam selama 100 tahun. Masih digodok oleh Allah yang berupa nafsu ini agar supaya tidak membantah seperti bantahan yang semula. Setelah 100 tahun kemudian dilintas, diambil oleh Allah, dihadapkan kepada Allah. Hei nafsu, ditanyakan lagi, siapa kamu dan siapa saya? Sama jawaban dengan yang pertama. Dilempar lagi singkat ceritanya ke neraka jahanam selama 100 tahun, berarti 200 tahun. Kemudian lintas lagi, diambil lagi nafsu itu yang Allah ciptakan. Tanya, hei nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Baru dia bertekuk lutut. Dia bisa kata orang Jawa dikeluk ya, menundukkan kepalanya nafsu itu. Saya adalah nafsu ya Allah, engkau adalah Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu masih belum lagi, masih membantah lagi. Oh ya, maaf itu masih membantah lagi kedua kalinya tadi. Itu masih dimasukkan lagi ke neraka, namanya neraka sakor, nah neraka lapar. Ya, maka membantah lagi yang kedua kalinya, kamu kemudian di neraka sakor. 200 tahun itu di neraka jahanam, 100 tahunnya di neraka sakor, namanya neraka lapar. 100 tahun, baru setelah 100 tahun, selama 300 tahun baru oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lagi diberi pertanyaan seperti itu, yang seperti sampai saya sampaikan tadi adalah engkau Tuhanku ya Allah. Baru nafsu itu lemah lembut. Maka dari situlah bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan Allah menurunkan ayat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam kitab yang lain, apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa selama 30 hari? Diterangkan di situ sebagian maqalah ulama menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu jumlahnya juznya 30 juz, maka kita diwajibkan oleh Allah berpuasa 30 hari karena di situ adalah turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Satu. Nomor dua, pernah suatu dialog antara sahabat dengan baginda Rasulullah. Qalu saddaqta ya Muhammad. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakan dengan benar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita untuk yaitu puasa selama 30 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa sebabnya kok kita diberi kewajiban untuk berpuasa selama 30 hari? Karena ceritanya Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya bahwa pada waktu Nabiullah Adam alaihissalam
ya, ditipu oleh setan atau iblis, ya, untuk memakan buah huldi syajaratul huldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berupa buah huldi syajaratul huldi itu adalah pohon keabadian. Kata iblis, ini pohon abadi, tidak mati-mati katanya. Maka dimakan. Karena makannya iblis itu memakai waw qasam, waw sumpah. Wallahi, wahai Nabi Adam, wallahi, demi Allah, saya mendapat perintah dari Allah, kau disuruh dimakan ini. Karena lantaran taatnya, ikut perintahnya setan itu, karena pakai waw qasam itu, membawa nama Allah. Kalau seandainya setan iblis itu tidak membawa nama Allah, maka Nabi Allah Adam tidak akan makan yang namanya buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Gus Bahar menceritakan, walaupun antara iblis dan manusia Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu dikeluarkan, enaknya Nabi Adam dan Siti Hawa masih diberi amalan, sedangkan iblis tidak diberi. Bahkan dia setelah dikeluarkan dari surga ke bumi, iblis masih minta lagi, ya Tuhanku, karena Engkau mengeluarkan saya dari surgamu, saya akan menuntut kepadamu apa tuntutanmu iblis. Saya akan menggoda hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Silahkan, diberi izin. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yaitu diberi amalan berupa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 300 tahun mengamalkan itu, masih kemudian sampai akhirnya mau sampai ke 300 tahun, Allah Subhanahu wa taala diberi akalnya untuk ingat bahwasanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada titel Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Baru itu bertemu antara Sayyidina Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Apa sebabnya kok masih diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 30 hari? Karena buah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu masih terjangkit di sini. Jadi makanan itu masih terjangkit buah itu selama 30 hari. Maka kita diwajibkan untuk menghabiskan dosa-dosa itu selama 30 hari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka penting bagi kita untuk senantiasa bagaimana menyikapi puasa kita di bulan Ramadan. Apakah makin tunduk, apakah makin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, makin semangat kita beribadah kepada Allah taala. Karena pada hakikatnya, karena amal ibadah itulah yang menyebabkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini nanti yang ditunggu-tunggu. Kita masih diperintahkan oleh Allah, jangan sampai kita membantah. Inilah enaknya orang-orang yang beriman, karena pada hakikatnya orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Makanya upayakan iman ini harus kita dalamkan di dalam hati. Apa definisi iman itu? Al-iqrar bil lisan, mengaku dengan lisan saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan di dalam hati. Maka upayakan hati jangan lepas Allah, 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 Allah. Semuanya kita merasa diintip oleh Allah, diawasi oleh Allah. Makanya upayakan maksimalkan puasa kita, jangan sampai terjangkit hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu biasanya kalau kita tidak punya iman, datangnya dengan cara refleks. Umpama suatu contoh, kita umpamanya kena tendang orang, atau kena kecipratan air, atau kena kecipratan kopi umpamanya. Kalau kita membawa iman, alhamdulillah. Tapi kalau tidak punya iman, imannya hilang, kamu ini tidak. Nah, ini kata-kata ini sudah menampakkan kesombongannya. Kamu tidak lihat saya ya? Siapa saya? Nah, ini bahasa ini yang menampakkan iman itu tidak ada di dalam hati. Tapi kalau iman ada di dalam hati dengan berzikir kepada Allah, kamu hati-hati nak ya. Jadi tidak marah.
para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah juga titik ini ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.